Halo rekan-rekan profesional, selamat datang di YouTube channel Deka Learning. Di channel ini, rekan-rekan dapat menyaksikan konten-konten yang dapat menambah wawasan tentang project management dan pengembangan profesional. Yuk dukung kami dengan cara subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar terus mendapatkan konten terupdate dari kami. Selamat menyaksikan video ini ya. Nah, biasanya gap ini tuh sumber konflik tuh. Kalau kita memang tidak cepat diselesaikan. Nah, secara teori itu banyak metode-metode untuk penyelesaian konflik. Tapi bagi saya, best practice dari sebuah konflik itu adalah konsensus. Kita sama nih. Mungkin Anda nggak sepaham 1 tambah 1 2, tapi bisa jadi ketika menemui satu perkara kita akan sepaham untuk itu, gitu kan. Halo rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deka Learning Academy Group. Gimana kabarnya nih rekan-rekan profesional semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Ida Cat Preparasi yang akan membawakan sesi Dynamic Talk kali ini. Nah, di sesi kali ini kita akan berdiskusi mengenai topik menjembatani kesenjangan proyek antara PM dan stakeholder. Nah, sudah bersama dengan saya Bapak Supriyanto PMT yang sudah lama berkecimpung di dunia project management. Oke, langsung aja kita sapa yuk. Halo Pak Supriyanto, gimana kabarnya nih Pak? Sehat? Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Oke, mungkin bagi rekan-rekan profesional semuanya yang belum paham nih siapa Bapak Supriyanto ini, mungkin Bapak bisa menjelaskan proyek apa sih Pak yang lagi dijalani sekarang ini? Ya, kebetulan untuk project sekarang nih saya sedang bekerja di salah satu konsultan IT di Singapura. Jadi sekarang lebih bergeraknya ke IT project management. Oke, mungkin langsung aja nih Pak, kita ke pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, mungkin bisa Bapak jelasin apa sebenarnya yang dimaksud dengan menjembatani gap di project antara project manager dan stakeholder. Mengapa ini merupakan aspek penting diperhatikan dalam sebuah project management? Ya, ini lebih ke bridging the gap ya. Jadi gap itu terjadi kan sebetulnya gara-gara ekspektasi saya dengan Mbak Ida misalnya itu ada berbeda nih. Satu minta 2, satu lagi ternyata adanya 1. Nah, itu biasanya ada gap di situ. Nah, biasanya gap ini tuh sumber konflik tuh. Kalau kita memang tidak cepat diselesaikan. Nah, tentunya kaitannya dengan project, gap itu pasti ada. Itu saya yakin tuh di semua project gap tuh pasti ada. Nah, yang harus kita lakukan pertama kali adalah clarity dulu nih, requirement apa yang ingin dia terima dan dia ekspektasi seperti apa yang akan dia minta terkait dengan delivery. Bisa jadi pemahaman terkait dengan requirement atau scope itu kan berbeda ya. Karena kalau kita bicara stakeholder ya Mbak Ida, itu bisa jadi banyak. Bisa jadi juga antara banyak itu ternyata yang pentingnya cuma 2 atau 3, atau bisa jadi juga semuanya itu penting. Nanti kan kita lihat nih power assessment-nya tuh, stakeholder assessment-nya tuh seperti apa, powernya dia seperti apa, impact-nya ke ada project seperti apa. Nah, apakah kita perlu nih assess semuanya? Nggak harus juga, tergantung di mana seberapa banyak stakeholder yang kita punyai. Tapi tentunya kaitannya dengan gap ini terjadi, tadi kita harus jelaskan dulu nih, kita requirement kita tuh seperti apa, ekspektasi dia seperti apa. Dan untuk menjembatani itu ya tadi clarity terkait requirement nih, kayak gitu. Nanti bisa dibuatkan dalam bentuk charter dan lainnya, kurang lebih seperti itu. Oke, dan menurut Bapak apa aja tantangan atau hambatan umum yang dihadapi project manager ketika berkomunikasi secara efektif dan menyelaraskan diri dengan stakeholder di sebuah project? Yang sering terjadi adalah terkait perbedaan ekspektasi antara kami nih sebagai pelaksana project yang bertugas untuk delivery, itu berbeda nih persepsinya dengan stakeholder yang kita punyai. Itu yang jadi masalah. Makanya disinggung bahwa nanti tuh ada gap di situ, dan itu pasti terjadi.
tugas kita sebagai pelaksana project atau project manager di sini adalah kita menyelaraskan nih sesuai dengan kita mensamaratakan apa yang dia ketahui terhadap project, apa yang dia mau terhadap project, apa hasil yang dia inginkan terhadap suatu project itu dalam satu kesamaan tujuannya. Artinya ketika project ini harus menghasilkan katakanlah kendaraan ramah lingkungan, roda 4, punya spion 2, tapi pintunya cuma 3 atau 4, ya itu harus kita sepakati sama-sama. Begitu sih. Jadi memang peran komunikasi ini kan harus kita jaga terus ya selama project berjalan. Betul. Jadi tidak hanya Pak ini loh SOW saya, ini ekspresi Bapak harus seperti ini, enggak seperti itu juga. Jadi tetap terus kita harus maintain karena bisa jadi kan stakeholder itu misalnya dia hanya bertugas di bulan bulan kemudiannya berubah kayak gitu sih, sangat mungkin sekali. Dan mungkin ada saran agar project manager ini terlebih dahulu mengidentifikasi dan memprioritaskan stakeholder utama dalam sebuah project. Faktor-faktor apa yang harus mereka pertimbangkan dalam sebuah proses ini? Pertama kita harus tahu tadi setelah identifikasi ini kita punya berapa stakeholder nih. Kemudian power dia kemudian dalam satu project itu seperti apa. Apakah dia powerful atau mungkin ya dia hanya terlibat dalam project cuman hanya biasa aja, itu harus kita mitigasi. Setelah itu tentunya kita engage mereka nih berdasarkan power yang mereka punyai, karena tidak semua juga stakeholder itu mempunyai power ya. Stakeholder juga bisa jadi tim internal kita sendiri nih, powernya itu seperti apa gitu kan Mbak. Itu sih artinya setelah identifikasi kita juga harus lihat nih sejauh mana dia berpengaruh terhadap project, karena ini sangat menentukan. Project itu bisa berlangsung secara secara sesuai dengan rencana ketika hal-hal yang kaitannya dengan ekspektasi, kemudian pengaruh dan lain itu bisa sama terdeliver dengan baik. Intinya sih kalau menurut saya seperti itu. Jadi seberapa besar pengaruh dari stakeholder ini mempengaruhi project ini sangat berpengaruh. Ya. Oke, dan setelah stakeholder ini teridentifikasi, strategi atau teknik apa yang dapat diterapkan oleh project manager untuk membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan mereka, Pak? Tentunya kan pertama kan kita stepnya itu kan kita identifikasi dulu nih. Setelah itu kita identifikasi stakeholdernya berapa banyak. Kemudian kita ketahui dulu nih dari tadi itu kita buat metrik nih, stake A, B, C, D nih powernya seperti apa kayak gitu. Nah setelah itu semua kita sudah terpetakan, kita engage mereka, kita ikat mereka tentunya sesuai dengan power yang mereka punyai. Kalau dia powerful ya kita engage dia dengan kapasitas yang harus dia bisa selesaikan. Ya kalau biasa aja hanya sebatas diinfokan kan nggak ada masalah. Artinya engagement stakeholder engagement ini harus betul-betul mewakili setiap stakeholder tadi. Tidak bisa disamaratakan. Misalnya kita punya 10 stakeholder dalam satu project atau 100 itu kita samaratakan treatmentnya, itu tidak bisa. Jadi partikular stakeholder itu engagementnya itu berbeda-beda. Itu sih menurut saya. Jadi kenapa penting? Kita harus engage duluan, kita harus ikat duluan supaya dia komit. Ini loh SOW-nya, ini loh kapasitas Anda seperti apa. Ini loh nanti impact-nya kalau Anda ignorance ke progress itu kita harus jelaskan dari awal. Gitu. Intinya sih mereka tuh supaya aware bahwa adanya mereka ini berpengaruh apa enggak sih terhadap project. Kalau yang enggak berpengaruh ya sudah, enggak ada masalah. Cuman kan banyak hal juga yang keputusan tertentu kan kita harus ada discuss dengan beberapa stakeholder utama sih. Lagi-lagi komunikasi ya Pak, yang diperlukan. Betul. Pada intinya seperti itu. Betul. Oke, menarik sekali jawaban dari Pak Suprianto. Tapi sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, saya mengingatkan kepada rekan-rekan profesional semuanya, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video-video terupdate dari kita. Nah, balik lagi ke pertanyaan selanjutnya.
komunikasi sering disebut sebagai komponen penting dalam keberhasilan sebuah project management. Nah, gimana sih Pak project manager ini dapat menyesuaikan pendekatan komunikasi mereka agar dapat terlibat secara efektif dengan beragam stakeholder yang ada yang mungkin memiliki tingkat keahlian dan minat yang berbeda-beda setiap project? Ya, jadi yang saya sampaikan tadi kaitannya dengan komunikasi itu kan kita harus tahu ya encode decode-nya terkait info ini seperti apa. Kita encode-nya ke siapa, decode-nya seperti apa. Itu kan dua arah. Jadi bagi saya komunikasi yang efektif itu adalah ketika kita menyampaikan sesuatu ada feedback kayak gitu. Meskipun kita hanya menyampaikan itu satu arah gitu kan. Nah, kaitannya dengan tadi kan setelah kita identifikasi stakeholder, kemudian kita assess powernya dia kan, kemudian kita di-engage nih. Nah ketika di-engage ini kita set tuh dengan seperti apa cara dia nanti bisa berkomunikasi. Kaitannya dengan internal tim tentunya yang saya lakukan adalah kita selalu mengadakan dengan kayak brainstorming meeting kayak gitu ya. Cuman ya enggak seformal meeting biasa, kita hanya duduk bareng biasanya tuh kan. Saya tuh selalu itu kan biasanya kita di awal duduk bareng, ekspektasi dari tiap member tuh seperti apa, karena bisa jadi kita anggaplah punya 10 tim member, 10 orang ini 10 kepala yang berbeda. Bisa jadi mereka ini pintar dari satu bidang tapi belum tentu fit dengan role-nya dia. Nah, hal-hal yang saya lakukan itu adalah ya kita coba fitment dulu dengan cara apa mereka bisa best delivery-nya kayak gitu kan. Kemudian apa saja yang mereka inginkan terkait dengan way of work-nya dia kayak gitu kan. Ketika mereka sudah speak up tuh kita set ground rules ini. Oke untuk mengerjakan project ini harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Begitupun dengan stakeholder ya. Jadi seperti yang sering saya sampaikan bahwa memang proyek ini kan sebetulnya 80% ini hanya bagaimana cara kita berkomunikasi. Nah berkomunikasi ini kan rentetan itu panjang nih. Itu sih kalau menurut saya. Jadi setiap hal kecil yang terjadi dalam suatu proyek itu kita harus intens berkomunikasi. Intens berkomunikasi ini tentunya harus ada dua, efektif dan efisien. Intinya sih gitu. Oke. Dan di sebuah project project manager dihadapi konflik-konflik, sehingga penyelesaian konfliknya merupakan aspek yang tidak bisa dihindari dalam setiap project, terutama project yang melibatkan banyak stakeholder nih Pak. Nah, menurut Bapak apa saja strategi yang dapat digunakan oleh project manager untuk mengelola dan memitigasi konflik yang muncul selama berlangsungnya project secara efektif? Jadi konflik terjadi kan karena mispersepsi ya antara ekspektasi atau harapan dengan realita ini nggak sesuai. Jadi misalnya stakeholder harapannya A, ternyata realitasnya B, itu kan ada gap dan biasanya ada konflik. Nah, tadi sempat disinggung dari awal bahwa memang kita harus mitigasi kita assess stakeholder kita seperti apa, kemudian pound seperti apa, dan kita engage nih. Di sisi lain juga kita harus ada kejelasan, clarity terkait dengan requirement yang akan kita delivery. Clarity yang dari kita tentunya clarity juga dari mereka. Ada konsensus. Ketika konflik terjadi, secara teori itu banyak metode-metode untuk penyelesaian konflik. Tapi bagi saya best practice dari sebuah konflik itu adalah konsensus. Kita sama nih. Mungkin Anda nggak sepaham 1 + 1 2, tapi bisa jadi ketika menemui satu perkara kita akan sepaham untuk itu, gitu kan. Dan tentunya konflik itu tidak selamanya itu negatif. Kita sebisa mungkin kita konflik ini diarahkan yang ke positif, itu akan lebih baik. Dan terkadang project kalau tanpa konflik itu nggak berkembang. Terkadang juga kita menciptakan konflik-konflik internal di dalam satu tim yang tujuannya adalah untuk mereka bisa berkompetisi lebih. Jadi konflik itu bisa berguna ketika ada outcome, produktivitas meningkat, kemudian
delivery unitnya bisa lebih terlihat dan terkawal juga, kurang lebih sih seperti itu. Jadi mohon dipahami bahwa konflik itu bukan hal-hal yang selalu negatif. Tergantung kita mengorkestrasi konflik ini ke arah mana. Bagi saya, selama konflik itu bisa berpotensi untuk keberhasilan project, atau mungkin nanti kita dapat lesson learn dari situ, ya kita biarkan aja konflik terjadi. Normal menurut saya sih, gitu sih menurut saya. Berarti konflik diperlukan ya Pak ya? Bagi saya iya, dan itu memang tidak bisa dihindari. Itu tidak bisa dihindari. Yang paling mungkin kita bisa lakukan adalah menyelesaikan konflik. Itu sih. Jadi konflik nggak bisa dihindari. Yang harus kita lakukan ya kita selesaikan konflik itu. Gitu. Malah jadi daya juang ya Pak ya untuk rekan-rekan semuanya. Betul. Oke, dan terakhir Pak Suprianto nih, apakah ada praktik terbaik atau studi kasus yang dapat Bapak berikan, ada yang menyoroti keberhasilan penerapan taktik atau strategi spesifik yang dapat digunakan oleh para project manager untuk mengembangkan kemampuan mereka menjembatani kesenjangan antara mereka dan stakeholder? Jadi yang saya lakukan adalah tadi kita dengan seringnya kita terbuka brainstorming dengan internal tim kita. Nih kita tahu nih kapasitas tim kita nih seperti apa. Itu dulu nih. Jadi kita tuh punya wawasan dan punya tingkat percaya diri yang tinggi. Jadi ketika kita berhadapan dengan stakeholder, kemudian ekspektasinya berbeda, kita bisa tahu nih, kita bisa menyelesaikan itu. Nah, itu sebetulnya kan memang tidak mudah. Nah, dengan kita melakukan sesi brainstorming daily setiap hari, kita bisa tahu nih potensial yang akan terjadi, katakanlah konflik atau apapun, risk dan lain-lain tuh kita bisa ketahui dari awal. Itu kita replicate nih ke stakeholder yang yang ada gitu kan. Apa sih Anda maunya seperti apa, dan seperti apa gitu sih. Itu yang saya lakukan. Bagi saya ketika proses komunikasi antara internal stakeholder dengan external stakeholder terjalin, kalaupun misalnya memang terjadi deviasi terkait dengan project delivery atau ekspektasi yang mungkin kurang sesuai, saya pikir itu minor ya. Over expectation itu terjadi ketika stakeholder kita ini kurang mendapatkan info yang cukup. Intinya sih gitu. Jadi kalau bicara best practice, tentunya saya selalu intens berkomunikasi dan mengkomunikasikan terkait dengan progres, kemudian ekspektasi kita, status dan lain-lain. Kemudian kita juga minta advice dari mereka, bagaimana bagusnya kayak gitu kan, dan kita collect semua gitu sih. Jadi paling tidak kita tahu nih inside mereka, dan intinya sebetulnya terkait dengan stakeholder ini kita harus selalu libatkan mereka. Intinya sih kita infokan mereka terkait dengan ini. Ini membantu untuk mengurangi gap dan konflik. Kalaupun konflik terjadi, kita bisa giring tuh ke arah yang lebih positif. Menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan relationship ya. Oke, seru sekali perbincangan kita kali ini. Terima kasih Pak Suprianto sudah meluangkan waktunya untuk sharing pengalaman Bapak. Semoga perbincangan kali ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan profesional semuanya. Saya ingin ingatkan kembali kepada rekan-rekan profesional semuanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen, dan share ke rekan-rekan profesional lainnya. Dan jangan lupa juga untuk klik lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video-video terupdate dari kita. Dan sampai jumpa di sesi dan Week Talk lainnya. Stay safe and stay healthy everyone. Bye-bye. Halo rekan-rekan profesional, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan profesional. Jika rekan-rekan profesional suka, jangan lupa untuk di-like videonya dan dibagikan ke rekan-rekan lainnya ya. Rekan-rekan profesional juga dapat mengirimkan pertanyaan atau saran topik yang ingin kami bahas di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya ya.